Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, besti-besti, dan sedulur onlineku. Kembali lagi ya bersama aku di Mrs. Navlog. Nah, alhamdulillah pagi ini ya, ini tuh di hari Minggu ya. Alhamdulillah aku masih bisa take video, terus kalian aku voice over. Nah, di video ini aku lagi unboxing sempol ya teman-teman, sempol bahannya dari ikan. Terus aku juga beli nugget. Nah, ini tuh nuggetnya harganya 25.000. Terus kaki naga sempolnya harganya 20.000. Murah bukan? Terus ini aku tadi beli jajan, itu asalnya dari bahannya dari udang. Terus aku juga beli ubi jalar 3 kilo, murah teman-teman, cuman 10.000. Lanjut ya teman-teman, di video selanjutnya ini aku mau bantuin Pak suami nyuci gerobak ya teman-teman ya. Kenapa aku bilang gerobak? Karena ya mobilnya nggak sebagus yang lain gitu ya. Yang penting bisa ngelinding, terus mesinnya masih hidup gitu ya. Bisa nganterin aku kemana-mana, apalagi kalau perjalanan jauh. Nah, ini Pak suami lagi ngecek mesin-mesinnya, sekaligus manasin mobilnya ya. Jadi biar apa namanya kalau dipakai itu nggak macet gitu ya. Nah, ini aku di video ini aku apa namanya ambil selang ya. Jadi aku pakai selang untuk nyuci gerobaknya. Terus tadi aku sudah ngambil ember, terus aku kasih sabun colet, sabun colet, sabun apa untuk nyuci piring tuh apa namanya tuh ya, Sunlight. Terus aku pakai lap-lap gitu ya. Jadi biar apa bersihin debu-debunya itu biar yang bandel-bandel itu biar pada hilang gitu ya teman-teman ya. Nah, ini aku tuh tadi barusan bersihin gerobak sama Pak suami. Aku istirahat. Pas aku istirahat, sambil istirahat aku sempatin untuk voice over karena besok itu aku udah mulai kerja. Takutnya aku nggak sempat voice over gitu ya teman-teman. Dan ini ya apa namanya situasi di rumah kami. Jadi kalau kami tuh gotong royong gitu ya teman-teman ya. Jadi pekerjaan yang berat itu jadi ringan gitu. Jadi tidak ada yang misalnya saling ngandel-ngandelin gitu, nggak ada. Jadi mana pekerjaan yang kira-kira bisa dibantu ya dibantu gitu ya teman-teman. Nah, memang aku dan Pak suami itu udah lama banget nggak nyuci mobil gitu ya karena kesibukan kami itu ya. Jadi ini mumpung libur, terus kami itu alhamdulillah diberi kesehatan, diberi kesempatan, jadi kami tuh bisa nyuci gerobak bareng-bareng gitu ya. Nah, ini tadi tuh prosesnya agak lama ya teman-teman ya, soalnya tuh nggak cuman bersihin di bagian luarnya, membersihkan juga bagian dalam-dalamnya. Banyak debu-debunya gitu ya teman-teman ya. Jadi dilap-lap gitu pakai basah, lap basah, terus nanti dilap kering gitu teman-teman biar apa kering, cepat keringnya. Nah teman-teman, bunda-bunda, walaupun mau gerobakin ini nggak bagus, tapi gerobakin ini udah sangat berjasa banget ya, karena udah nganterin kami itu ke Bandar Lampung bolak-balik gitu ya. Jadi sudah banyak berjasa, jadi makanya aku tetap bersyukur dengan apa yang sudah aku punya gitu ya. Maksudnya walaupun mobilnya nggak sebagus yang lain, tapi intinya udah bisa membantu gitu ya, membantu kalau lagi bepergian gitu ya kan. Udah nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu ya. Cuma memang namanya apa gerobaknya itu udah kakek-kakek ya, kadang batuk-batuk gitu ya teman-teman ya.
Jadi harus maklum kalau udah mobilnya udah kakek-kakek itu kalau batuk-batuk ya harus maklum, nanti biar nggak batuk ya nanti dikasih komik gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau komiknya untuk gerobak ini ya jelas beda ya teman-teman ya. Komiknya yang pastinya berhubungan dengan alat-alat mesin. Oh ya, teman-teman, bunda-bunda, sedang apa saat nonton video aku ini? Apakah sedang sibuk masak atau sedang santai-santai atau sedang nonton TV atau lagi berbelanja? Apapun aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar, terus, diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, bunda-bunda, halamanku udah terlihat bersih, tadi tuh udah disapu sama anakku Alia. Jadi tadi sudah gotong royong gitu ya teman-teman, bunda-bunda. Nah, terus tadi itu tuh ada sampah-sampah juga dari mobil tuh dikeluarin gitu ya. Mungkin bekas makan jajan-jajan gitu. Jadi memang kalau apa lagi bersihin gerobak itu harus sabar gitu karena yo enggak cepet gitu ya ngerjainnya butuh proses gitu ya. Karena itu kalau enggak apa namanya dibersihkan di dalam dan di luar itu nanti kayak masih ada yang mengganjal gitu ya kayaknya tuh nggak bersihnya menyeluruh gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, bunda-bunda, gerobak ini tuh memiliki sejarah. Sejarah yang buat aku tuh kayak perjuangan gitu ya untuk ngedapetin mobil ini. Jadi kami tuh kayaknya apa ya, sayang gitu kalau suatu saat itu dijual gitu ya, karena kayak perintis gitu ya. Jadi itu kayak ini nih, gerobak yang bersejarah gitu ya, berjasa gitu ya. Karena sampai detik ini tuh kami tuh kalau ke Bandar Lampung ya menggunakan mobil ini. Ya walaupun nggak sebagus yang lain tapi tetap kami syukuri ya karena apapun itu pemberian dari Allah ini harus kita syukuri biar kita itu ditambah rezekinya dan kita akan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bunda-bunda, cuaca di minggu pagi itu sudah terang. Alhamdulillah sekali. Jadi jemuran aku yang menggunung tadi yang dari Sabang sampai Merauke itu tuh mudah-mudahan cepat kering gitu ya. Jadi nanti jam 12 itu aku cek, terus nanti mau aku angkatin. Kalau aku nggak capek biasanya aku langsung lipet-lipetin bajunya ya teman-teman. Tapi kalau aku lagi capek, kadang aku taruh aja di kamar yang emang biasa untuk naruh jemuran gitu, terus nantinya itu baru aku lipetin. Jadi ya tergantung dari kondisi badan ya, kalau capek ya istirahat, tapi kalau misalnya sempatnya malam, ya malam lipet bajunya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, bunda-bunda, aku mau sedikit bercerita ya tentang gerobakku ini. Jadi aku tuh pernah gitu punya pengalaman, tentang gerobakku ini. Jadi namanya gerobaknya sudah kakek-kakek ya. Jadi terkadang itu ya nggak selalu mulus gitu ya di perjalanan gitu. Tapi, ada satu hal yang membuat aku tuh bersyukur. Kenapa? Karena ketika banyak kejadian gitu yang ketika mobilku itu lagi ngambek gitu ya di jalan, nggak mau apa namanya, berangkat gitu, dia tuh ngambek alias mogok gitu ya. Itu tuh selalu alhamdulillah di waktu dan tempat yang maksudnya, bukan yang jauh dari keramaian gitu ya. Jadi maksudnya kalau andaikan ngambek atau mogok di tempat yang misalnya kayak tempat yang jauh dari keramaian atau jauh dari bengkel gitu akan sangat merepotkan.
Tapi alhamdulillah ya Allah tuh Maha baik gitu ya. Jadi makanya kita harus berprasangka baik terus sama Allah. Jadi, pernah sih kejadian gitu, gerobak aku tuh ngambek gitu ya, terus akhirnya tuh, dan untungnya pas ngambeknya itu kok delalahnya itu deket bengkel gitu ya. Jadi alhamdulillah tuh masih bersyukur gitu ya walaupun mobilnya ngambek tapi bisa cepet terselesaikan. Dulu pernah juga gitu gerobak aku tuh pernah ngambek lagi gitu ya, terus pas kami tuh lagi sholat subuh ya di suatu masjid gitu ya. Terus pas, mau berangkat itu mobil kami tuh ngambek gitu ceritanya. Iya namanya udah kakek-kakek ya almarhum, jadi kadang suka ngambek gitu ya. Terus alhamdulillah memang pertolongan Allah itu selalu datang di waktu yang tepat ya. Jadi ada orang baik yang membantuin kami itu untuk menghidupkan mesinnya gitu ya. Nah makanya aku tuh gimana apapun keadaannya tuh tetap bersyukur ya teman-teman, bunda-bunda. Kenapa? Karena apapun keadaannya kita, Allah tuh akan menolong pada posisi yang sangat kita butuh bantuan gitu ya. Jadi tetaplah kita tuh selalu bersyukur, terus kita juga itu harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu ya teman-teman, terakhir itu mobil aku tuh ngambek lagi ya teman-teman, dan tahu nggak teman-teman ngambeknya di mana? Nah, gerobakku nih pernah ngambek gitu ya, ngambeknya untung udah berada di perkotaan gitu ya, sudah berada di Bandar Lampung. Emang sih posisinya malam ya, tapi mungkin, itu udah takdirnya begitu, dan delalahnya itu tuh, di situ tuh ada orang yang sedang duduk-duduk gitu di depan masjid ya. Nah, alhamdulillah, eee orang yang lagi duduk-duduk itu dimintai bantuan dengan pak suami, itu langsung tanggap gitu ya. Terus akhirnya dibantu dan akhirnya mesinnya hidup lagi. Nah, itulah cerita tentang, gerobak aku yang kadang suka ngambek, tapi apapun itu ya aku tetap bersyukur ya karena Allah tuh Maha Baik ya. Allah tuh Maha Baik, karena, banyak pertolongan yang kadang kita tidak sangka-sangka. Oke teman-teman, cukup sekian vlogku kali ini. Semoga menginspirasi. Sampai ketemu lagi di vlogku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.